Yesus Tuhan dan mempunyai junjungan. Berarti di atas Tuhan ada Tuhan gitu kan. Tuhan artinya junjungan. Ya. Yang kedua, abang katakan Yesus pejabat surga. Nanti hati-hati, bisa jadi apa juga nanti nih, jadi korupsi juga ya. Korupsi kamar surga. Pejabat surga tidak mungkin korupsi karena mereka adalah maha mulia. Yang ketiga, tadi kamu bilang nabi bisa menjadi Tuhan. Jadi Lulus menjadi Tuhan atau lulus menjadi pejabat surga. Naik pangkat. ketika seorang nabi bisa menjadi Tuhan, disinilah aku bisa generasi yang mengatakan kalau memang kita sebut Tuhan kita itu 6. Kenapa? Tadi kamu bilang nabi lulus jadi Tuhan. Sebentar. Tuhan Anda ada berapa, Holong? Kalau kita ikut-ikutin semua dari kata kitab 6. Siapa aja itu 6? Pertama, Bapa, Allah, Putra, Anak, Roh Kudus, Kristus. Hanya hidup yang ada di dalam diri saya. Jangan ini. bertanya sendiri dan menjawab sendiri, Pak. Pertanyaan itu akan saya lemparkan ke Bapak dari setiap penjelasan Bapak. Jadi bukan Bapak yang bertanya. Karena Bapak tidak menjadi narasumber di sini. Bapak menjadi teman diskusi saya. Saya ingin menggali tuntas statement Bapak semua, tapi nanti pertanyaannya dari saya, bukan Anda yang bertanya, Anda menjawab. Karena kami tidak sedang menampilkan orang-orang yang pro kepada agnostik di sini. Justru kami ingin membongkar bahwa agnostik itu adalah orang-orang yang munafik. Saya bisa katakan begitu. Kenapa saya bisa katakan agnostik adalah orang munafik? Saya tanya sama Bapak, Bapak tahu tentang Tuhan itu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Nini Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gak pula ngomong gitu. Jadi ayolah teman-teman yang punya akun dubur berdarah, hidung berdarah, Tuhan berdarah, Kristus berdarah, yang berdarah-berdarah di bawah, atau jemaat-jemaat Sikudis TV, naik ke sini. Buktikan kalau kalian itu adalah hewan yang berpikir. Gitu loh. Kita nggak minta lebih gitu. Kita nggak minta, aduh mah, ini nggak terkalahkan ya. Aku jujur, aku kalau ngelawan bapak ini aku nggak sanggup. Jujur aku bilang, aku dari
ketua janda-janda terdepan mengatakan kalah ketika menghadapi Profesor of Dr. Gumasa ini. Gumasa. Selamat malam, Profesor of Dr. Gumasa. Selamat malam. Udah dilantik. Boleh Mungkin saya Bang Gumasa gini. Apa Gini, kabar Bang Bang Gumasa? Wah, lanjut ini. Ya, gini Bang Gumasa, izin dengan hormat karpet merah ini ku persembahkan kepadamu. Aku ada bakso yang terhidang. Aku minta tolong Bang Gumasa untuk memberikan kajian ke Partai Tuhan pada malam ini. Sampaikan Bang Gumasa biar didengar oleh seluruh Kristen dan juga orang Islam ya. Karena jujur kalau berdebat dengan Bang Gumasa aku mengundurkan diri. Bahkan kalau aku harus dipaksa berdebat dengan Bang Gumasa, aku nyatakan dengan sungguh aku tak sanggup untuk menghadapimu. Ini ada yang naik nih holong nih. Gitu. Ya. Naikin nggak? Naikin holong Mungkin nih. holong sama Bang Gumasa bisa dulu mungkin ngobrol santai dulu. Silakan Nah, aku itu izinkan bisa aku makan bakso dulu ya. Ya, Holong sama Gumasa itu bisa itu diskusi. Iya. Lanjut. Ya, Coba Kanda Pak. kita lewat ini aplikasi biru aja ya Kanda. Lanjut. Ya, apa Dinda Gumasa? Oke, terima kasih. Saya gini. Bagi saya, Yesus salah seorang Tuhan. Artinya salah seorang yang maha suci, yang maha kuasa, ya, dan yang maha mulia. Nah, itu bagi saya. Artinya relatif dengan keberadaan saya, Yesus pasti salah seorang yang maha suci. Ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, kenapa ada orang yang menganggap Yesus tidak maha suci? Pertama, karena dia itu lebih suci dari Yesus. Misalnya, Muslim menganggap Yesus tidak maha suci, artinya Muslim lebih suci dari Yesus. Nah, artinya tolong buktikan bahwa Muslim lebih suci dari Yesus. Kemudian kemungkinan kedua, maaf ya, hewan tidak mampu mengapresiasi Yesus seorang yang sangat suci, yang maha suci. Kenapa? Alasannya apa Gumasa? Kenapa? Apa alasannya? Hewan tidak mampu berpikir, tidak mampu mengapresiasi, menilai. Apresiasi. Nah, jadi gini, pertanyaannya nih, kalau Muslim tidak menganggap Yesus seorang yang maha suci, artinya Muslim lebih suci dari Yesus. Pertanyaan saya, tolong jelaskan di mana kelebihan daripada Muslim dalam hal kesucian daripada Yesus. Contoh, seseorang saya anggap ganteng karena saya mungkin merasa lebih ganteng. Artinya Yesus tidak kalian anggap seorang Tuhan, seorang yang maha suci, artinya karena kalian lebih suci. Tolong tunjukkan ke saya kalau kalian lebih suci dari Yesus. Udah. Ya. Udah belum? Sudah. Oke. Pertanyaan saya. Kau sudah dilantik jadi Tuhan belum? Kelak saya akan dilantik menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Kapan? Nanti setelah naik ke surga. Sekarang? Belum lah, saya kan masih pejabat dunia, masih tuan saya. Oh iya, Saya masih sorry. tuan. Gimana nih Holong? Kesempatan Holong menanggapi apa Iqbal? Coba. Ya silakan Bagaimana Holong. pendapatmu, Dek? Bagaimana pendapat Holong tentang Gumasa ini? Dia akan dilantik menjadi Tuhan katanya. Salah seorang Tuhan, salah seorang penguasa di surga. Silakan Salah Holong. seorang pejabat surga. Pejabat. Oke, saya ulang biar lebih jelas. Yang berkuasa di Indonesia adalah para pejabat Indonesia. Yang berkuasa di surga adalah para pejabat surga. Karena Yesus adalah seorang pejabat surga, maka kami percaya Yesuslah menjadi junjungan kami ke surga. Sehingga Yesus kami sebut junjungan yang maha suci atau Tuhan. Tuhan artinya junjungan yang maha suci. Jadi Yesuslah junjungan kami yang kami percaya ke surga karena Yesus salah seorang pejabat surga. Sebab hanya pejabat surga lah yang layak dipercaya menuntun ke surga atau sebagai junjungan menuntun ke surga.
Jadi Yesus juga junjungan kami, tetapi Yesus, namun begitu Yesus juga punya junjungan. Siapa junjungannya Yesus? Dialah Sang Maha Pencipta. Jadi junjungan kami juga berjunjungan, sehingga junjungan Yesus itu kami sebut junjungan tertinggi. Dialah Sang Maha Pencipta. Yahweh junjungan tertinggi bagi kami. Yesus adalah junjungan yang Kristus, junjungan yang juru selamat. Kristus artinya juru selamat. Jadi Yesus salah seorang junjungan, salah seorang Tuhan bagi kami. Tuhan artinya junjungan ya. Tuhan artinya apa? Tolong dijawab. Bentar, gumasa. Tuhan artinya apa? Junjungan. Berarti Tuhanmu punya junjungan. Ya, junjunganku juga masih punya junjungan. Siapa junjungannya? Itulah Sang Maha Pencipta Yahweh. Yahweh punya junjungan nggak? Enggak lagi lah, karena dialah Tuhan segala Tuhan atau junjungan segala junjungan. Pertanyaanku, Tuhan tertinggi. pejabat surga ini jabatannya sebagai apa, gumasa? Sebagai apa? Ya kita nggak tahu, tapi paling sedikit Yesus salah seorang pejabat surga yang bertugas di dalam hal pemberi jalan keselamatan ke surga. Makanya Yesuslah satu-satunya manusia yang maha kuasa dalam hal memberi izin masuk surga. Jadi bidang ketuhanan atau kemahakuasaan Yesus adalah jalan Profesor ke Gumasa, surga. tolong nanti ditanggapin sama Holong boleh ya? Ya. Jadi Silakan, setiap Holong. makhluk waras sadar bahwa di atasnya ada banyak sosok-sosok yang maha suci, sosok-sosok yang maha kuasa, yaitu para pejabat surga. Sebab para nabi kudus lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga. Nabi lulus juga jadi Catat Tuhan di ya. Bible ya. Mau kalian lihat baca di buku Daniel ya. Setiap orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan duduk di pemerintahan surga. Artinya pemerintahan surga itu pejabat surga. Pejabat surga lah yang disebut Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia. Jadi kalau Tuhan disebut dengan yang mulia, Tuhan atau Maha Tuhan, Maha Mulia. Nggak dengar deh. Coba gantian, biar si Holong ngomong dulu ya. Bang Gumasa, Ya, silakan, dengarkan Holong. saudara kita Holong. Silakan dek. Nggak Nggak ada, dengar suara nggak ada Dek. suaranya, Holong. Nggak ada suara Holong. Nggak ada suara itu. Yes, Coba. cek. Masuk. Silakan. Ya, masuk. Enggak, aku tutup kamera aja soalnya aku merokok. Nggak apa-apa. Oke, udah. Silakan. Ini udah siap ngomongnya tadi. Ini siapa namanya? Gue masak. Nah, orang selaku saya dengar dari suara Anda tuh satu teman aku satu suku orang Batak nih. Aku ada berapa apa ya dari omongan abang tuh aku ada punya saya tangkap tadi ada beberapa kata yang enggak pas gitu loh. Yang pertama, abang mengatakan Yesus Tuhan dan mempunyai junjungan. Berarti di atas Tuhan ada Tuhan gitu kan? Tuhan artinya junjungan. Ya. Yang kedua, abang katakan Yesus pejabat surga. Nanti hati-hati bisa jadi apa juga nanti nih, jadi korupsi juga ya. Korupsi kamar surga. Pejabat surga tidak mungkin korupsi karena mereka adalah maha mulia. Yang ketiga, tadi kamu bilang nabi bisa menjadi Tuhan. Jadi Lulus menjadi Tuhan atau lulus menjadi pejabat surga. Naik pangkat. Nabi kudus. Nabi kan jabatan. Itu jabatan di dunia. Jadi Tuhan itu jabatan di surga ya. Jadi naik jabatan dia. dan segantian Mbak. Dan segantian ngomongnya Bang. Dah, lanjut. Ketika seorang nabi bisa menjadi Tuhan, disinilah aku bisa benerasi yang mengatakan kalau memang kita sebut Tuhan kita itu 6. Kenapa? Tadi kamu bilang nabi lulus jadi Tuhan. Sebentar. Tuhan Anda ada berapa, Holong? Kalau kita ikut-ikutin semua dari kata kitab 6. Siapa aja itu 6? Pertama, Bapa, Allah, Putra, Anak, Roh Kudus, Kristus.
Berarti 6 Tuhan. Sekarang Ah, Nabi jadi Tuhan juga. Sekarang Nabi Ya, lanjut. jadi Tuhan juga nih. Jadi nanti jadi 7 bang, bahaya bang omongan abang ya. Kalau cuma aku bilang bahaya tanpa kau tunjukkan kebahayaannya, itu sama dengan hantu-hantu padahal nggak nampak hantunya. Jelaskan di mana kebahayaannya. Abang mengatakan seorang nabi bisa jadi Tuhan. Yang Iya, abang sembah, tertulis di yang abang- Bible. Faktanya, Yesus lulus menjadi Tuhan. Yesus lulus menjadi salah seorang pejabat surga, salah seorang yang maha kuasa. Berarti Yesus lulus jadi Tuhan. Ya, Yesus lulus jadi pejabat surga. Yang Iya. berarti pada dasarnya Yesus itu bukan Tuhan. ya, biar kau tengok ya, dengarkan. Hanya Kristenlah yang bertuhan kepada Yesus. Kristen artinya yang meletakkan Yesus sebagai junjungan. Tuhan artinya junjungan. Jadi Tuhan atau junjungan, ya. Jadi Kristen artinya pengikut Yesus yang menjunjung Yesus. Itu. Jadi satu-satunya cara agar lulus ke surga adalah meletakkan Yesus sebagai junjungan, panutan, teladan, atau yang ditaati. Jadi segala sesuatu yang sangat ditaati disebut Tuhan. Jadi sekarang ini pertanyaannya saya gini bang, bisa dijawab nanti kan? Halo bang Gemasak. Tanyalah. Nah, tadi kamu bilang Yesus lulus jadi Tuhan. Pertanyaan saya, Ya. berarti pada dasarnya Yesus itu Tuhan apa enggak? Dari perkataan abang loh. Waktu di bumi dia enggak tidak Tuhan. Nah, makanya itu saya Sebab Tuhan menyebutkan. itu posisinya selalu di surga. Iya, dengar dulu abang. Nah, oke saya. Sebab Dengarkan sebentar ya. Ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Ada 3 golongan pejabat. Hafal dulu. DPR, DPD Pejabat gitu. dunia disapa dengan tuan. Pejabat negara, pejabat dunia tuan, ya. Pejabat surga disapa dengan maha tuan atau maha kuasa atau Tuhan, ya. Pejabat gua gelap atau pejabat neraka disapa dengan hantu. Jadi ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Kalau saya lihat abang ini sering nonton Dewa Krishna nih. Dah, nggak usah lari-lari ke situ. Mau apapun narasi aku, nggak usah kalau lihat. Saya nggak pernah nonton film, berkau tahu. Nggak pernah nonton film. Nggak ada. Tolong fokus dulu. Film. Kalau kau malu waras, siapa-siapa aja bosmu di semesta ini. Enggak, Tapi tolong. pertanyaanku gini. Bos artinya Tuhan, Bos artinya apa? Tuhan atau Tuhan. Malu kali aku bang. Junjungan. Kan saya bilang junjungan, bos. Malu kali aku. Masa sesama Kristen malu? Gak boleh lagi tolong. Tanya sama, siapa Gumasa, bentar, Gumasa. bosmu di Gumasa. semesta ini? Si Holong ini kan Kristen, janganlah kau permalukan Dia Gumasa. tersesat. Dia Oh, tersesat. tersesat. Dia Oh, tersesat. dia saya lihat dia Kristen ala Islam. Loh. Mana ada dia Kristen ala Islam? Orang Islam Iya. Tuhannya 1, dia 6. Karena Tuhannya sebiji. Loh, Tuhannya 6 dia. Sebab malu waras akan mengakui ada banyak sosok-sosok yang maha suci, sosok-sosok yang maha kuasa, sosok-sosok yang maha mulia. Para malaikat surga adalah Tuhan. Malaikat Tuhan juga. Para malaikat surga adalah Tuhan bagi saya. Bagi saya ya, para malaikat surga adalah sosok-sosok yang maha suci bagi saya. Itulah artinya terjemahannya. Bang Hos. Bang Hos. Isa Rasul Ya. Ini loh. 10 ayat 4. Pantasan tadi Uni Ripa mengatakan ini saya nggak sanggup katanya ya. Aku nggak sanggup gini bang. Soalnya gini loh. Iya, karena apa? Karena Dengar dulu. saya lihat Ketika kita bernarasi. IQ Riva itu memadai, lumayan IQ-nya. Lumayan IQ, makanya orang profesor nggak sanggup berhadapan sama saya. Orang-orang IQ-nya tinggi pasti tidak sanggup berhadapan sama saya. Ya, Riva itu orangnya IQ-nya tinggi, bukan kayak kalian. Tapi kalau IQ-nya jongkok, mampuslah kita. Kalau Mampuslah. IQ-nya tinggi pasti
pasti jujur, pasti nggak mampu mengakui. Karena memang sebenarnya dia akui apa yang saya nyatakan itu benar. Terus? Ya, dia akan akui apa yang saya nyatakan itu benar. Hanya saja dalam hal lain dia harus mempertahankan egonya. Gitu. Sebab semesta ini tidak diurus oleh satu biji. Ya. Semesta ini diurus oleh para yang maha kuasa. Siapa aja itu? Para malaikat surga juga. Malaikat surga, maha kuasa dia? Maha kuasa. Yesus maha kuasa nggak? Yesus maha kuasa. Gumasa, Yesus Gumasa. Kekuasaannya melebihi daripada manusia-manusia biasa. Ya, Yesus maha kuasa nggak Gumasa? Ya, Yesus salah seorang yang maha kuasa. Oke, mau kutanya kau di Gumasa. Pada saat Yesus ditangkap sama tentara Romawi, itu kan dipukul. cerita masa lalu yang harus kau tanya Iya. sekarang. Iya, nggak apa-apa lah. Seorang presiden dia tidak dinilai masa lalunya dulu kayak mana. Iya. Saja presiden, maka di situlah dia disebut presiden. Sabar Tidak dulu. ada hubungannya dulu. Dulu Pak Jokowi itu main lumpur di sawah, nggak ada hubungannya ke situ. Kau ditangkap Jadi nanti Yesus kau. disebut seorang Kau Tuhan. nggak boleh kau bawa Pak Jokowi, ditangkap kau nanti. Nah, Oke, artinya gini, Bang Gumasa jangan izin. kau bercerita masa lalu Yesus. Udah. Yang harus kau bahas lah. Aku udah selesai makan Yesus bakso. sekaranglah salah seorang Aku besarin yang diri aku maha sendiri. kuasa. Oke, terima kasih Profesor of Dr. Gumasak atas kajian yang cukup luar biasa, menghibur pada malam ini dan mengguncangkan lubang hidung teman-teman kita yang di bawah. Kanda, kurang gila lagi apa kita nih Kanda? Cobalah Kanda, pikirlah Kanda. Nggak mau Kanda menyelamatkan Dinda Kanda? Kayak gini yang Dinda hadapi tiap hari Kanda. Tega Kanda membiarkan Dinda begini. Nanti Dinda ketawa-ketawa sendiri loh. Kayak gini yang Dinda hadapi tiap hari. Terus Kanda berharap Dinda baik-baik saja. Waras Kanda. Normal nggak Kanda ini? Ini yang Dinda hadapi Profesor of Dr. Gumasak setiap harinya. Orang-orang seperti Nabi Luga Tambuna, nabinya Kristen. Terus Kanda berharap Dinda pasti kuat menghadapi kenyataan hidup. Kanda, selamatkan Dinda. Ya, lanjut ya. Pertama gini, setiap manusia itu punya yang namanya konsepsi ya. Tolong bedakan antara konsep dan konsepsi. What the meaning is concept. Jadi konsep itu adalah abstraksi atau sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari produk berpikirnya yang merupakan hasil rekonstruksi pikiran dalam kognitifnya. Jadi kita tuh punya bagian-bagian di otak. Ada yang di sini ada kortek ya namanya ya. Atau dalam istilah Islam itu ubun-ubun yang bisa menentukan, memilah di mana kita berasio. Dan konsep ini keluar kemudian dilontarkan oleh orang yang memiliki konsep. Maka konsep ini ketika disimak dan didengarkan oleh orang lain dan dipahami berbeda atau dipahami sendiri, itu namanya konsepsi. Jadi Profesor of Dr. Gumasak ini memiliki konsepsi namanya. Konsepsi. Jadi tolong bedakan. Konsep dan konsepsi itu beda. Konsepsi adalah pemahaman tentang konsep. Nah, kenapa saya katakan dia berkonsepsi? Dia sedang mencoba menjelaskan konsep ketuhanannya yang memang itu juga produk berpikirnya manusia. Jadi ibarat kata, Bang Gumasa ini adalah tipikal orang yang sudah tersesat dan di dalam ketersesatan itu dia tersesat, lalu tersesat lagi. Jadi tersesatnya itu berkali-kali. Ya, gini-gini. Mungkin aku kasih ilustrasi nih. Ketika seseorang itu sudah seseorang itu sudah punya peta, anggap ini peta ya teman-teman ya. Dan petanya ini adalah peta yang salah. Maka dia ikuti jalan yang ada di peta ini. Ketika dia sudah tersesat mengikuti peta ini, pas saat dia sedang mengikuti peta ini, dia dapat peta salah lagi. Makin tersesat, makin dicari petanya makin salah. Jadi Bang Gumasak ini adalah orang yang tersesat dalam ketersesatan yang menyesatkan. Seperti itu. Oke, saya jelaskan. Jadi lagunya ada. Aku suka nih, bawa aku suka nih. Sesat forever. Oke. Bang Gumasak. Setiap makhluk waras, ya, secerdas-cerdasnya makhluk waras, dia sadar bahwa dirinya adalah hamba.
di hadapan Sang Maha Pencipta dan Sesat forever, Ya. Prof Setia Gumasa. makhluk waras sadar bahwa dirinya adalah hamba di hadapan Sang Maha Pencipta dan stafnya. Artinya apa? Sang Maha Pencipta itu adalah Tuhan. Bang Gumasa, Bang Gumasa, aku minta Tuan. tolong ya. Hidup aku tuh sekarang tuh lagi berat-beratnya Bang Gumasa. Skripsi aku belum kelar, dosenku belum memutuskan apakah nanti aku gimana-gimana. Aku nih mau pindah ke Jakarta atau enggak aku belum tahu ya. Dan YouTubeku juga pajaknya dimatikan. Jadi tolong jangan tambah beban kehidupan aku lagi, dimana aku juga nggak tahu nih nasib masa depan percintaanku nih gimana nanti nih. Jangan tambahkan lagi lah masalah hidupku Bang Gumasa. Cukuplah aku lihat saldo rekeningku sudah mulai menyusut dan menguning dan mengurang ya. Menunggu untuk tanggal gajian tuh ada sesuatu yang sangat menyebalkan dalam hidupku. Jangan kau tambahi lagi masalah hidup kami Bang Gumasa. Kasihan netizen kita yang udah dikejar utang pinjol, diputuskan pacar, ditinggalkan suami, diselingkuhi istri, nonton di sini terus tambah pusing memikirkan setiap omonganmu Bang. Itu namanya zolim Bang Gumasa. Janganlah, kita ini kan masa tega kali kau merusak peradaban Bang Gumasa. Hentikan semuanya itu, hentikan semuanya itu. Saya ulang, jangan dulu belum selesai ngomong udah ngomong. Saya bilang, setiap makhluk waras sadar dirinya lah hamba. Artinya hamba di hadapan Sang Maha Pencipta dan stafnya. Artinya Sang Maha Pencipta itulah Tuhan. Tuhan ya, bos di hadapan dan setiap makhluk waras. Bos, lawan kata hamba Tuhan. Artinya apa? Sang Maha Pencipta beserta stafnya adalah Lama-lama aku Tuhan makan bagi makhluk plastik kalau waras. kayak gini. Ya Allah. Jadi dan mengakui bahwa Sang Maha Pencipta lah Tuhan tertinggi yang harus ditaati. Tuhan itu kan yang harus ditaati atau dihormati. Iya. Jadi Bang Tuhan Gumasa, artinya boleh nggak yang aku, dihormati atau Bang, yang ditaati. boleh nggak aku menghadiahkan sebuah lagu untuk Abang Gumasa? Boleh. Pulang lagu aku mau bercinta lah. Jam Habis lagu. iklan. Apa sih Bang? Banyak. Udah Bang Gumasa udah ya. Kita naikkan dulu teman-teman Siswondo yang ini lainnya. Bang. siapa? Siswondo ini. Siswondo kenapa? Ya Siswondo nih. Agamanya apa Bang Siswondo? Jangan dikit kalau- dia loh. ya. Seru loh ada dia loh. Ya. Gumasa itu deh. Nggak ada kukik. Turun sendiri dia. Nggak ada kukik. Ya Bang Siswondo agamanya Bang. Ya, kalau ditanya agamanya apa, saya nggak punya agama, tapi saya bertuhan. Saya nggak punya agama, tapi saya bertuhan. Boleh masuk enggak? Kalau nggak boleh saya turun. Boleh sama saya ya. Ya. Oke, Anda di sini saya kasih kesempatan untuk bertanya saja tentang agama Islam atau pemahaman saya tentang agama lain. Satu. Yang kedua adalah kalau Anda memang kredibel dalam membahas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuktian ketuhanan itu, Anda boleh bicara asal open cam. Ya. Oke. Pilih kedudukan Anda tuh saya tentukan dari pilihan Anda sendiri. Kalau mau buka cam berarti boleh diskusi dua arah sama saya. Tapi kalau tidak bisa buka cam dan kami nggak tahu Anda ini siapa, Anda hanya bertanya saja. Ya, tunggu saya siapkan segala sesuatunya dulu, pakai Boleh. baju, pakai apa? Sorban. Yung. Aduh, syaratnya. Karena kita bicara 1,7 orang yang menonton Ya, dan ini tentang boleh. dokumentasi, kita Ya. tidak mau Boleh. bicara Saya tentang nggak- agama itu kita nggak tidak jelas keberatan. orangnya. Saya nggak keberatan, makanya ini saya pakai dulu. Oke, tak nyalakan kamera. Oke. Oke, Anda siap-siap dulu. Saya sapa dulu yang lain. Abah Sihi ya, silakan. Agamanya apa? Iya Bang Goto. Doubling Bang Goto, doubling Bang. Mute dulu Bang ya. Ya. Oke, saya sapa dulu Abah Sihi ya. Agamanya apa? Oke, Salam. Salam. Saya agama Kristen. Oke, sama seperti Bapak Siswondo Jepara, Anda punya hak di sini untuk bertanya kalau Anda tidak mampu membuka cam, tapi Anda boleh menjelaskan kalau Anda bisa buka cam dan menunjukkan kredibilitas Anda tentang apa yang Anda ucapkan. Makanya dibuka, nggak bisa. Oke, kalau begitu Anda punya hak bertanya saja, tapi nanti setelah Pak Siswondo, oke? Oke, terima kasih. Boleh bertanya? Salam sehat.
Sabar gantian. Sabar, gantian dulu. Abah Sehia, saya sudah mengizinkan Pak Siswondo untuk buka cam. Jadi Anda antri dulu ya. Kita sapa dulu Pak Siswondo Jepara, oke? Oke ya. Oke. Lanjut. Oke, Pak Siswondo, Anda hanya boleh bertanya dan boleh menjelaskan kalau Anda memang memiliki pengetahuan tentang penjelasan Anda. Ya. Kami tidak terima asumsi liar karena kita sedang berhadapan dengan 1,7 ribu orang yang menonton. Tentu kita tidak mau merusak peradaban, mengganggu tatanan sosial masyarakat dengan membawa pandangan-pandangan bias yang tidak ada dasarnya. Oke, Anda mengaku agnostik, artinya Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi Anda tidak memilih agama satu agama pun di Indonesia ini. Oke, sekarang Anda mau bertanya atau mau ditanya? Karena kita diskusi dua arah. Silakan. Saya mau menjelaskan tentang saya aja yang saya ukemi. Maaf, kalau itu saya tidak perlu karena kami tidak butuh untuk menjelaskan pribadi di sini. Kita tidak sedang bicara tentang pribadi kita. Kita di sini bicara tentang pengetahuan kita. Kalau tentang kita itu tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, Bapak mau memilih apa itu hak Bapak, hak prerogatif kita, itu bentuk toleransi dari kita. Ya. Tetapi ketika Bapak mengaku sebagai agnostik, kita sudah tangkap Bapak ini tidak memilih agama manapun Ya. menjadi sumber keyakinan. Maka Bapak mau ditanya atau mau bertanya atau mau menjelaskan apa yang ingin dijelaskan terkait agnostik tadi. Ya. Tapi saya tidak tertarik mendengarkan tentang Bapak secara personal. Karena itu Ya. tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan boleh menjelaskan, saya akan menjelaskan. Jadi, Pak mau menjelaskan apa? ya makanya itu saya ini dulu. Enggak, Kalau tapi kan saya umpam- batasi Pak, ada limitasi diskusi namanya. Pembatasan-pembatasan dalam diskusi. Kan saya sudah bilang, kalau membicarakan tentang personal Bapak, kita tidak perlu. Tapi kalau Bapak mau menjelaskan tentang definisi agnostik yang Bapak pahami, itu Ya, boleh. itu maksud saya, Oke. itu maksud Siap, saya. tapi nanti saya tanggapi ya, saya tidak bertanggung jawab ketika nanti Bapak tidak mampu menjawab, mengkonfirmasi apa yang Bapak statementkan. Saya tidak pandang bulu kalau tentang ilmu pengetahuan, Oh ya, nggak tapi tetap saya apa-apa. menghormati orang tua. Silakan. Nggak apa-apa ya. Saya di Jepara, nama saya Siswondo. Kemudian tadi saya katakan saya tidak beragama, tapi saya bertuhan. Terus kalau ada pertanyaan, lah Tuhan Bapak siapa? Tuhan saya adalah urip atau hidup yang ada di dalam diri saya. Karena apa? Semua kitab, ya saya katakan semua kitab mengatakan bahwa Tuhan itu hidup. Nah, hidup itu di mana? Hidup yang ada di dalam diri saya. Nah, kemudian pertanyaannya, hidup yang ada di dalam diri saya Jangan ini, bertanya sendiri dan menjawab sendiri Pak. Pertanyaan itu akan saya lemparkan ke Bapak dari setiap penjelasan Ya, Bapak. ya, Jadi bukan ya, Bapak betul. yang bertanya. Ya. Karena Bapak tidak menjadi narasumber di sini. Bapak menjadi teman diskusi saya. Ya. Saya ingin menggali tuntas statement Bapak semua, tapi nanti pertanyaannya dari saya, bukan Ya. Anda yang bertanya, Anda menjawab. Karena kami tidak sedang menampilkan orang-orang yang pro kepada agnostik di sini. Justru kami ingin membongkar bahwa agnostik itu adalah orang-orang yang munafik. Saya bisa katakan begitu. Kenapa saya bisa katakan agnostik adalah orang munafik? Saya tanya sama Bapak, Bapak tahu tentang Tuhan itu dari mana? ada. Karena gini ya alasan saya, ya. Bapak pahami pertanyaan saya sudah bilang dari awal, bentuk penghargaan saya kepada orang yang lebih tua dari saya, walaupun tentang ilmu pengetahuan saya tidak pandang bulu Pak. Ketika ada orang berargumentasi di depan saya, dipandang 2,1 ribu orang ini, saya tidak mau satupun manusia yang menonton di sini salah kaprah, salah paham, dan sesat. Saya mau Bapak jujur kepada saya, sampaikan kalau Bapak tahu dan berhenti Bapak berbicara kalau Bapak tidak tahu. Jawab pertanyaan saya, Bapak tahu tentang Tuhan dari mana? Silakan dijawab. Dari leluhur-leluhur saya sudah mengajarkan tentang Tuhan itu ya hidup yang ada di dalam diri saya. Itu ajaran Dari leluhur mana Bapak saya. tahu kalau leluhur Bapak itu berkata bohong atau jujur? Atau dari mana Bapak tahu kalau apa yang mereka sampaikan itu benar? Bapak double ya? Karena Bapak tadi pindah ke device lain kayaknya. Saya harus mute Bapak nih ketika saya bicara. Soalnya double. Doubling, coba. Ya, saya kasih Bisa kesempatan lagi sekitar 15 menit maksimal ya Iqbal dengan Bapak Siswondo ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan kepada saya, bagaimana Bapak memvalidasi apa yang disampaikan oleh leluhur Bapak itu benar? Buka mic-nya Pak, monggo Pak.
Silakan. Ya, saya yakin benar karena saya Ya, alasannya, Pak. melakukan sendiri dan bersaksi sendiri dan merasakan sendiri. Kalau begitu Bapak hanya bisa membicarakan ini dengan diri Bapak sendiri. Ya, Tidak nyatanya bisa ngomong di seperti room itu. ini. Iya, Nggak apa-apa. terima kasih. Berarti kami tidak bisa mendengarkan omongan Bapak karena omongan Bapak hanya cocok untuk Bapak sendiri. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Pak Siswondo, ada Sehat, pertanyaan tentang agama saya? Selamat semua. Sehat-sehat ya. Bapak. Oke, ya, Semoga sehat Bapak semua. Selamat mendapatkan semua. hidayah. Ya, oke. Ya, Terima selamat kasih Pak semua, ya. Siswondo. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Salam hormat. Ya, silakan tadi ada Abasihia, agama Kristen. Karena tidak bisa open cam dan kami tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang yang tidak jelas, silakan Anda bertanya saja dan hak menjawab ada pada diri kami, orang-orang Islam yang ada di room ini. Silakan Abasihia. Halo, Abasihia. Halo, Silakan bro. boleh bertanya Uni Rifa? Memang hak teman-teman Kristen di sini yang tidak bisa open cam itu bertanya saja. Tidak marah di situ? Tidak, kita tahu kok pertanyaan kalian itu pertanyaan-pertanyaannya gabruk. Sudahlah, kalau Anda bertanya saja tidak berani ya kenapa naik ke sini Bang? Ini komal-komal untuk orang-orang yang warrior, orang-orang yang mampu Bertanyalah berjuang. saya. Silakan. Saya bertanya, yang saya dengar bulan-bulan atau kemarin ini surga di sana laki-laki dapat bidadari 17 orang. 72 Bang, jangan dikurang-kurangin 72. Kurangin, nggak mau aku dikurang-kurangin. Ya nanti Bapakku marah. Nah, sebagai perempuan apa yang didapatkan nanti di surga? Aku. Itu Apa yang yang saya aku mau tanya. lah. Apa yang saya mau dong? Berarti surga di sana surga C gitu. Diksi kata surga seks itu nggak tepat karena bukan cuma seksual tentang kenikmatan di surga. Ada di situ makanan, ada bersama dengan orang yang Berarti dicintai selain telah di sana atau pertanyaan Anda kan sudah saya bilang ya, tolong dong. Jadilah orang Kristen yang menunjukkan bahwa Anda manusia normal. Saya belum menjawab apa-apa dan belum selesai menjawab. Jangan berarti dulu. Oke, jawablah, jawab. Iya, jangan ganggu saya menjawab karena Anda bertanya. Jalan nyun aja saya, enggak masalah. Ya, baik. Pertanyaannya adalah apa yang didapatkan oleh perempuan. Perempuan Muslim itu mendapatkan apa yang dia mau dan setahu saya tidak mungkin rasanya perempuan Muslim itu menginginkan dia dipakai rame-rame. Ya, nggak tahu nih kalau ada perempuan Muslim yang pengen dipakai rame-rame, entah kenapa saya percaya bahwa dia nggak akan masuk surga. Karena itu pikiran yang sangat-sangat tercela dalam Islam. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dan kami tidak boleh poliandri. Memikirkannya saja kami geli gitu. Bahkan ketika kami sudah punya suami, jangankan tidur dengan laki-laki lain, ditatap laki-laki lain saja dan laki-laki lain saja tertarik, itu bagi kami sudah sebuah aib yang sangat-sangat mengerikan. Karena salah satu perempuan yang dibenci oleh Umar Ibn Khattab adalah perempuan Salwa yang sangat gampang akrab dengan laki-laki ajnabi. Jadi kami itu punya batasan-batasan untuk perempuan. Makanya kami menutup aurat sementara laki-laki tidak menutup rambutnya, tidak pakai jilbab. Jadi kalau ada perempuan Kristen, mungkin ada perempuan Kristen yang pengen dipakai rame-rame nanti di surga. Makanya ketika ada suami-suami dapat 72 bidadari, mereka marah karena mereka pengen juga dipakai rame-rame sama 72 pria mungkin. Dan mohon maaf, itu tidak ada di benak saya. Karena di benak saya nanti adalah saya pengen bersama dengan suami saya dan menikmati kebahagiaan dengan anak keluarga saya yang saya cintai, sahabat-sahabat saya. Dan nggak mungkin kerjaan kita tuh cuman ngewong aja tiap hari gitu loh. Sedangkan di dunia aja yang kita mampu ngewong, nggak juga lah otak kalian ngewong aja tiap hari ya kan. Apalagi di surga, apa iya otak kau cuman ngewong aja kok kotor kali gitu kan. Dan tidak mungkin ahli surga atau para hamba Allah yang dari kalangan Islam ini masuk surga otaknya ngewong aja.
Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam surga Allah itu adalah orang yang terbiasa berpuasa, menahan diri dari hawa nafsu. Yang boleh diewongnya aja nggak diewong sama dia siang-siang bolong, karena dia puasa Senin Kamis. Bahkan dia yang mampu bersikap adil kepada istrinya. Dia tahu bininya capek, nggak diewong sama dia. Ini nih laki-laki Islam yang luar biasa nih. Nggak ada ceritanya laki-laki cabul masuk ke dalam surga Islam. Tidak akan mungkin laki-laki maniak kelamin masuk ke surganya Islam. Makanya yang di surganya Islam itu adalah orang-orang yang aslam, yang otaknya bukan ngewong aja. Itulah kenapa kami tidak pernah mempermasalahkan surga yang terdiri dari bidadari di dalamnya, termasuk saya salah satunya ya. Kan tengok kan di bumi aja kayak gini bentuk bidadari, apalagi di surga coba. Gitu. Mungkin kita beda cara berpikir. Kalian mungkin kalau udah lihat perempuan cantik pengen diewong aja 24 jam. Ya. Tapi Bang Teguh sama Iqbal otaknya nggak gitu. Dia pengen ketemu sama Nabi Muhammad nanti di surga. Dia pengen jumpa sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib nanti di surga. Dia pengen melihat Allah langsung di surga. Dia pengen naik kuda, yang kuda itu pernah dinaikin oleh Rasulullah SAW. Dia pengen berjumpa mana lah. Apa sih ini dulu? Kenapa sih Diam Oten ini dulu. kalau Ah, kita lagi menjawab tuh langsung kepanasan, kayak mentang-mentang surganya banyak kesundal. Kata-kata Umi. Ya udah, kalau kau nggak mampu menangkap, kau dengarkan aja dulu, nanti kau bertanya lagi. Jadi di surganya umat Islam itu, aduh. Kenapa kalau jadi Kristen Bodoh, kenapa sih betul. kesurupan Tuhan kayak gini? Oh, ini kayak orang goblok aja sih. Tolol betul ini. Diam kalau orang menjawab. Kok motong-motong. Nah, jadi memang agak sakit hati ya kalau membandingkan surga Islam dengan surga kalian ya, yang dimana di dalamnya ada pesundal, perang naga, ya, kawin dengan Tuhan. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena kalian tidak punya metode khusus untuk memahami kitab suci kalian. Nah, jadi saudara-saudaraku Kristen, jangan bawa otak kotor kalian ke hadapan kami umat Islam. Karena bagi kami bukan ngewong yang harus diutamakan, tapi adalah mendapatkan ridho Allah. Gak nyanyi-nyanyi sampai 24 jam juga. Gitu. Seperti itu, Abah Sehia. Silakan pertanyaan selanjutnya. Anda tidak berhak untuk menanggapi saya karena Anda tidak ada kapasitas dan tidak buka cam. Jadi bertanya aja. Pertanyaan selanjutnya. Itu Uni Rifah. Kurang jelas itu. Ya nggak apa-apa, nggak usah jelas juga. Kau nggak ngerti pun nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Yang penting kan yang nonton ini. Astagfirullah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau Bapak punya otak kotor, jangan dibawa ke room ini, Pak. Kita di sini nih penuh vibe, kita tuh lagi vibe edukasi gitu loh, Pak. Jadi kalau Bapak untuk menanya saya. ya kan saya sudah jawab. Apa-apaan sih kita jawab, Bapak nggak terima. Bisa aja yang berkata. Gimana yang Rifah ini membantah? Apa sih? Ini orang apa sih? Kata Ustaz. ngomong sama makmu aja. Aduh, kadang bingung dengan orang-orangnya. Kanda, selamatkan Dinda. Kayak gini yang dihadapi tiap malam. Apa nggak gila lama-lama? Kanda jangan pura-pura. Dinda itu tahu betul. Naikkan lagi mana? Nggak usah guys, kita putarkan video pendeta hati dia, nggak usah. Assalamualaikum malam. Mak, singa jantan. Halo Raja Singa. Iya Raja Singa. Gimana? Agamanya apa Raja Singa? Kristen sejati. Oh, Kristen Raja Singa. Oke, Raja Singa, boleh bertanya saja. Kalau nggak mampu buka cam ya. Nama kan Singa tuh, tapi biasanya sih penuh. Loh, mau apa ya? Tolong dong, normal ya. Manggolo, Yudo, diam dulu ya. Oke, Raja Singa, karena Anda konon katanya singa tapi takut digeruduk ya, saya yakin Anda tidak mungkin mampu open cam. Jadi Anda punya hak bertanya saja. Oh, jadi nggak bisa diskusi. Oh enggak dong Raja Singa, kan Anda penakut, Anda nggak mampu buka cam karena takut Kalian yang digeruduk. takut itu. Oh enggak dong, saya nggak takut.
Kenapa nggak berani? Harus Bukan nggak berani, tidak Ya, mau terus mendengarkan orang nggak kenapa kok jelas. nggak berani buka kamera? Kenapa coba? Oh itu jelas, karena orang Islam itu kan penggeruduk. Di mana? Penggeruduk. Jadi gini teman-teman, kenapa teman-teman kita Kristen itu takut digeruduk? Karena mereka trauma dengan masa lalu Tuhannya. Dulu Yesus ketika turun ke dunia yang adalah Tuhan menurut umat Kristen itu digeruduk dan tidak bisa membela dirinya dan akhirnya mati 3 hari. Mungkin teman kita Kristen ini selain memiliki doktrin Yesus 100% Tuhan 100% manusia, mereka juga punya faham mereka 100% percaya dan 100% tidak percaya juga sama Yesus. Makanya ketika naik untuk membela keimanannya, tapi pada saat itu juga dia nggak percaya sama Yesus karena takut digeruduk. Karena Tuhan dalam lubang hidung kita tidak mampu dilawan oleh Tuhan dalam lubang hidungnya. Begitu. kurang kecil, apa suaranya kecil gitu ya? Ya kecil. Abang Islam apa Kristen bang? Islam. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Sigel ada yang mau disampaikan? Enggak, cuman mau tanya aja, asal usul Al-Quran dari mana ya? Anda Islam? Islam. Nggak apa-apa, kita jawab aja. Kita harus menerima kenyataan loh, nggak semua umat Islam ini paham juga tentang agamanya. Bisa jadi Islam KTP, Islam yang tidak pernah belajar. Kita nggak boleh juga merendahkan mereka. Ya, asal usul Al-Quran dari mana? Asal usul Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya itu memang dari sananya atau gimana? Iya, betul. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Al-Quran tidak berasal dari Allah, silakan. Saya tunggu challenge itu, tantangan untuk itu. Bahkan Al-Quran sudah menantang. Dalam Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fatu bi surati mimislih. Kata Allah, kalau seandainya kamu ragu terhadap apa yang diturunkan kepada abdi kami yaitu Nabi Muhammad, silakan buat semisalnya. Sampai detik ini tidak ada Al-Quran KW seperti adanya Bible KW atau Apokrifa. By the way teman-teman muslim, jangan alergi dengan orang Islam yang awam ya. Banyak orang-orang Islam yang murtad karena keawamannya, salah satunya adalah Bapak si Igel ini. Jadi kalau kalian misalkan lihat di tempat Edis ada orang-orang murtad, seandainya ada, itu adalah orang-orang jahil karena nggak paham Islam. Jadi jangan alergi lihat orang-orang yang ngaku Islam tapi nggak paham Islam. Kita juga harus tetap kita tetap harus akui. Jangan bilang setiap yang ngaku Islam itu pasti pasti aslam kepada Allah, tidak, belum tentu. Tapi dan kita juga tidak boleh menghakimi. Tapi itu mendasar sekali gitu loh, maksud saya kayak aku nih bodoh. Ya, tentang Islam. ada dua kemungkinan Iqbal. Pertama dia berbohong, yang kedua dia jujur bahwa dia nggak ngerti sama sekali tentang Islam. Ada dua kemungkinan. Jadi dasar sekali. Ya. Oke, gimana Silakan si Igel. Mungkin kalau kamu memang Islam, mungkin kita mau uji sedikit dulu ya, Igel. Ya Mbak. Kamu Islam dari lahir? Dari lahir kedua-duanya orang tua Islam semua, cuman kami nggak ngerti agama Islam itu apa. Bahkan saya Al-Quran juga nggak ngerti Mbak. Kamu nggak bisa baca Al-Quran? Nggak tahu sama sekali. Selama ini kamu tidak pernah sholat berarti? Sholat saya pernah, cuman kadang-kadang saya kalau sholat itu sering sakit gitu Mbak. Kenapa ya? Mungkin gini ya, saya tidak bisa percaya dengan apa yang kamu omongkan. Bisa jadi kamu berbohong. Wah, tai ini Kristen ini. Nggak apa-apa, biar aja Iqbal jangan Iqbal gini Iqbal, dengar Unide. Kadang kita harus mempertontonkan hal seperti ini Iqbal, harus loh kadang-kadang loh. Kenapa? Ini bukti bahwa banyak manusia-manusia itu yang memang bisa menipu, dan ada orang-orang yang memang apa ya, kalau kita bilang tuh kayak ular beludak itu tuh ada. Dan kita nggak bilang dia ini ular beludak, bisa jadi memang dia bodoh, memang dia nggak pernah belajar Islam. Loh, kenapa kita harus alergi sih? Aku tuh kayak ingin bilang sama umat Islam, kenapa kita harus alergi lihat orang Islam yang awam? Karena memang banyak ada orang-orang Islam cuman ngaku Islam doang. Inilah calon-calon yang akan murtad ke agama Kristen bisa jadi. Jadi kita nggak masalah, justru kita biar dia ada di sini supaya teman kita yang nonton ini Iqbal sadar. Bisa dia bilang orang dia sholat malah sakit palamu. Kan itu kita sakit. nggak bisa percaya itu Iqbal. Gini dek. Kalau memang ada satu kasus, bentar, Iga saya lagi nggak ngomong sama komentar.
kita banyak mendengar orang-orang Kristen itu kesaksian-kesaksian palsu, bahkan Yusuf Manubulu salah satunya ditangkap, yang tidak pernah dilakukan oleh umat Islam. Kalau memang ada orang yang sholat itu sakit, artinya ada kasus by kasus, tapi kan tidak ada. Jadi kita tahu bahwa ada orang-orang yang menggampangkan membohongi orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu gitu loh. Jadi kenapa netizen harus menonton ini? Kenapa kalian harus nonton ini? Inilah kenapa kita harus critical thinking. Ketika ada orang ngomong, nggak diiyakan aja semua omongannya itu. Karena probabilitas dia berbohong tuh banyak. Pertama, bisa jadi dia Kristen yang berbohong karena dia malu mengakui agamanya Kristen. Bisa jadi dia kalau ngaku Kristen tuh kayak jijik karena ketahuan nanti sama kita terus kita bubukin. Bisa jadi kan dia malu ngaku Kristen kan. Makanya untuk merendahkan Islam dia ngaku Islam. Karena memang di Kristen sendiri itu seperti yang diajarkan Paulus, kalau ketemu Yahudi jadi Yahudi, ketemu ahli Taurat jadi ahli Taurat walaupun dia bukan ahli Taurat. Itu nggak berdosa di agama Kristen, Dek. Jadi nggak apa-apa. Uni malah senang dengan adanya orang-orang seperti ini, supaya kita tahu bahwa banyak kok orang-orang yang memang maksimal dalam kebodohan dalam beragama gitu. Oke, si Eagle, sekarang saya mau tanya sama kamu. Coba kamu bacakan doa iftitah dulu deh. Doa iftitah tuh kayak apa, Mbak? Jadi gini Eagle ya. Anak kecil aja tuh tahu. Jadi kamu tuh diduga kamu tuh adalah ular beludak, pengikut iblis dari Tarsus. Ya mungkin karena malu punya Tuhan yang psikopat, ada akhirnya coba naik ke atas ingin merendahkan Islam tapi nggak ngerti cara berargumennya. Ya cara utama yang paling bisa dilakukan itu berbohong dengan ngerendahin Islam, dengan ngaku-ngaku Islam dan ngaku-ngaku kalau sholat nanti kesakitan. Padahal mungkin kamu penyembah manusia berkelamin ya kan, tapi malu gitu loh. Mungkin saja gitu. Jadi menurut kamu Yesus itu siapa, Sigel? Masya Allah, saya mah Islam, Mbak. Saya nggak tanya kamu Islam, kayaknya udah berkali-kali. Yesus menurut kamu siapa? Ya kalau saya tahu dasar-dasar ceritanya sih ya kayak gitu. Jadi gini, Igel ya, di sini tuh kami tuh bukan orang bodoh yang gampang percaya saja sama dusta orang lain. Karena Nabi kami mengajarkan supaya kami itu berwaspada, supaya kami itu bisa menyelidiki. Bahkan kami diperintahkan untuk menerima informasi dari orang fasik itu walatu sodik walatu kazab. Jadi orang seperti kamu itu tau nggak, dalam dunia keagamaan kamu itu ibaratkan hama sebenarnya. Karena mengaku beragama tapi ya buta agama saya nggak ngerti. Tapi kalau makanya aku bilang kamu tuh ibarat hama gitu. Enggak, kamu penipuan kamu tuh kelihatan banget ketika kamu tadi nggak ngerti doa iftitah, kamu bilang kamu pernah sholat dan sakit. Kamu kelihatan banget bohongnya. Oh ya, kalau mau belajar bohong sama belajar sama Edis dulu. Barusan dia bilang Yoni, dia hafal ayat sholat. Kau doa iftitah itu orang sholat dibaca itu botol. Dia berbohong. Gimana? Orang sholat itu baca doa iftitah. Dek, dia malu dek ngaku agamanya. Gimana coba nggak malu? Coba kamu bayangkan. Ya, bentar ya Eagle ya. Nggak apa-apa dek. Ini malah seneng nih. Dia harus malu dong sebagai manusia. Coba Tuhannya berkelamin, diseret, ditombak. Gimana dia mau mengakui ini, Iqbal? Dia nggak ngerti tentang agamanya sendiri untuk dibela. Jadi dia cara menyerang agama Islam dengan cara baik dan benar itu salah satunya ngaku dulu jadi Islam, terus jelek-jelekan Islam dari dalam. Coba kata dia nggak ngerti sholat, dia nggak ngerti ayat sholat, tapi dia sholat tuh sakit. Bullshit banget kan, kebohongan dia tuh dibukakan Allah depan kita. Makanya aku bilang mereka nih kaum kafir nih hina dina di mata Allah gitu loh. Mereka sendiri yang menghinakan diri mereka, menipu dalam segala hal gitu loh. Seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman muslim, kenapa kita tuh nggak boleh gampang percaya sama manusia, karena mereka tuh nggak apa-apa berdusta dalam segala hal. Penyembah iblis dari Tarsus ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang diajarkan untuk jadi serigala berbulu domba. Ketemu Yahudi jadi Yahudi, ketemu orang yang ahli Taurat jadi ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat gitu. Aku senang mempertontonkan orang seperti ini di hadapan kalian supaya kalian lebih betul-betul sadar setiap omongan-omongan itu nggak perlu ditanggapin. Ini contohnya gitu loh. Nah, dia bilang tadi apa? Ketika saya sholat sakit. Tadi dia bilang dia nggak ngerti ayat-ayat sholat. Kenapa? Karena dia tuh malu mengakui agamanya sendiri gitu loh. Memang betul kata Yesus. Yesus berkata, "Nyahlah kau daripadaku, kau pembuat kejahatan." Penipuan mereka tuh sengaja. Coba. Inilah yang kita saksikan. Nggak apa-apa, teman-teman bersyukur Allah perlihatkan. Coba kalau kita nggak tahu sikap iblis itu jahat, kita nggak tahu apa yang benar apa yang salah. Kita harus lihat dulu orang miskin supaya kita tahu bagaimana perbandingan orang kaya. Kita harus lihat dulu para penipu-penipu ini, pendusta-pendusta ini hadir ke ruang publik supaya kita tahu bagaimana Islam mengajarkan tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Mereka dalam segala hal. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu ya teman-temanku ya.
Oke Sigel, karena kamu tidak berguna buat diskusi kita ya, kamu adalah hama dalam keagamaan menurut aku, karena kamu banyak berbohong tentang agama dan kamu malu mengakui agama kamu. Oleh karena itu kamu saya ludah kudus dulu ya. Kadang kita harus tunjukin orang itu ke publik dulu, Iqbal. Terima kasih Uni, terima kasih. Insya Allah kok dengan hikmah kita dipertontonkan ular beludak yang nyata berdusta depan kita, padahal dia penghujat yang nyata. Allah makin memperlihatkan kepada kita betapa Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Dia tuh hama dalam keagamaan, ngaku beragama tapi memfitnah agama yang katanya dia anut dengan cara yang ketahuan bohongnya. Jadi begitu ya, serigala berbulu domba. Halo kakak. Ya halo Bang Reza. Bang Reza agamanya apa? Alhamdulillah Muslim. Ya silakan Bang Reza, ada yang mau sampaikan? Tidak ada. Tiba-tiba naik. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bang Reza. Halo, selamat malam APPN 99. Silakan kalau Kristen katakan Kristen, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kalau Islam katakan Islam. Halo. Oke, turun dulu APPN ya. Salah pencet kayaknya. Loridin. Halo. Halo, Loridin. Halo. Iya, silakan bro, agamanya apa? Islam. Ada yang disampaikan? Saya daripada Malaysia. Ya, ada yang mau disampaikan, brother? Nggak ada lah. Oke. Thank you for your coming. Jadi memang iblislah Tuhan mereka, bapak dari segala dusta, karena mereka tidak masalah berdusta dalam segala hal ya. Seperti itu saudaraku. Halo Erwijaya. Tapi bisa jadi juga kok dia. Assalamualaikum Kak Rita. Salam. Ya Bang Erwijaya, agamanya apa Bang? Islam Kak. Oke, ada yang mau disampaikan Bang? Begini Kak, saya sering nonton komal-komal begini kan, cuma yang ingin saya pertanyakan, kenapa orang Kristen selalu bilang bahwasanya semua nabi itu berasal dari Israel, padahal setahu saya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail bukan dari Israel. Apakah mereka tidak mengakui orang-orang yang itu bukan nabi? Enggak, menurut mereka tuh mereka itu, sedangkan Daud yang adalah nabi aja mereka ingkari kenabiannya. Jadi mereka tuh standarnya tuh standar janda. Berarti menurut mereka itu bukan nabi ya? Ibrahim itu nabi dalam kitab mereka ya, tapi mereka tuh nggak sadar, nggak tahu diri gitu. Mereka tuh ngerasa kayak Yahudi rohani gitu, karena ya Tuhan mereka orang Yahudi, jadi mereka tuh rasis gitu sama kita. Gitu ya. Padahal Abraham itu bukan Israel, dan mereka tuh nggak pernah baca kitabnya, mereka nggak ngerti apa-apa. Makasih Eri Wijaya. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa. Daud yang nabi. Waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau disampaikan bro? Daud aja yang dikatakan nabi dalam kisah para rasul aja. Cuma mau ngasih pemasukan aja, kalau ada hotel yang naik minimal suruh on kamera gitu biar mereka nggak berani mereka, karena mereka takut Tuhannya nggak bisa bantuin ketika digeruduk nanti kalau mereka menghujat. Karena nggak berani. Dia selalu mengelak, dia nggak pakai data jawabannya. Karena mereka nggak paham, wajar itu. Aku udah paham kok sama mereka. Mereka nggak berani memperlihatkan muka mereka, karena kalau mereka memperlihatkan mukanya dan ketahuan menghujat, nanti mereka takut digeruduk, dilaporin ke kantor polisi. Dan mereka sadar Tuhannya nggak bisa bantu. Dulu masa lalu Tuhannya waktu hadir ke dunia kan digeruduk orang dan mati gitu. Jadi pada saat mereka percaya Yesus adalah Tuhan berkuasa, pada saat itu juga mereka percaya bahwa Yesus tidak akan membantu mereka gitu. Seperti itu.
Jadi mereka takut. Tanda kalau mereka tuh, bukti kalau mereka itu sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan mereka adalah dengan mereka takut digeruduk. Katanya ada Tuhan dalam dirinya, tapi mereka takut dengan kita yang adalah hamba Tuhan. Mereka padahal ngakunya anak Tuhan. Inilah mereka tuh mengingkari diri mereka sendiri gitu. Halo Sultan Leonardo. Halo Sultan Leonardo. Wajar mereka ketakutan sama kita umat Islam karena dulu Tuhannya pernah hadir ke dunia tapi kalah sama orang Romawi. Jadi pada saat mereka percaya Tuhannya berkuasa, pada saat juga Tuhannya pernah tidak berkuasa gitu. Jadi mereka tuh wajar takut sama kita. Halo Sultan Leonardo. Aduh double. Sultan Leonardo, perbaiki dulu signal Anda terus naik lagi ke atas. Halo Scorpio. Halo. Ya, ada yang mau disampaikan bro, agamanya apa bro? Nelson, umat Nabi Mukondo. Ya, setahu aku yang Mukondo itu Yesus, karena Yesus itu tidak pernah bekerja tapi pengen apa-apa ngambil punya orang. Seperti keledai ngambil punya orang, mau makan minta punya orang, mau bayar pajak suruh orang mancing, mau punya pedang suruh orang jual jubahnya, tapi nggak pernah usaha sendiri. Kalau Nabi Muhammad, sorry ya bro, Nabi Muhammad itu pekerja keras dan dia adalah orang kaya pada zamannya, dan beliau adalah pemimpin di masa itu, dan bahkan beliau tidak diizinkan makan uang zakat dan sedekah, sementara Yesus sebagai Tuhan hidup dari minta-minta sedekah, kata Matthew Henry. Jadi kalau kamu bilang Nabi Mukondo, ya itu lebih tepat dikatakan kepada Yesus ya, sesuai dengan definisi Mukondo. Laki-laki punya kondo tapi nggak bermodal ya, seperti itu. Halo Scorpio ya. Ya. Ada yang mau disampaikan bro, agamanya apa bro? Nabi Rampo. Bentar ya Scorpio ya, bentar. Kristen. Ya, oh Kristen, bentar ya bro. Nabi Rampo, Trendy Wijaya. Iya, Tuhan kamu memerintahkan Yosua untuk merampok perawan-perawan suci, perawan-perawan di dalam Bilangan 31, dimana kemudian perawan itu dibagi 3, untuk Tuhanmu 30 berapa gitu kan, terus ada untuk beberapa orang juga, dan mengambil harta rampasan perang. Iya betul, ada cerita dalam kitab kamu Trendy Wijaya, Tuhan kamu memerintahkan Nabi Yosua untuk merampok satu daerah yang dijajah oleh Yosua. Seram sekali. Oke, Scorpio, kamu boleh menjelaskan agamamu asal kamu bisa open cam. Kamu boleh bertanya saja kalau kamu tidak open cam. Silakan bro. Buka mic-nya Scorpio ya. Kamu boleh bertanya saja sama saya. Halo Scorpio ya. Scorpio ya. Aku sudah undang kamu buka mic. Scorpio ya. Scorpio ya. Scorpio. Halo. Halo. Halo Bandung. Halo. Gedung DPRD Bandung hancur ya guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Halo Scorpio, silakan dibuka mic-nya. Jangan nge-report, nggak percuma, nggak bisa juga. Buka mic-nya bro. Halo bro. Halo. Oke, turun dulu ya, nanti naik lagi ya kalau udah siap dan ready, mentalnya udah kuat ya. Kalau mental belum siap jangan naik ke atas dulu, kesian nanti ya, hancur lebur nanti depan saya. Jadi Tuhan Mukondo, Nabi Mukondo itu adalah seorang nabi yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya, dan dia tuh gemarnya minta-minta dan ngambil punya orang. Hidup dari sedekah, pengen naik keledai ngambil punya orang, pengen makan ngambil punya orang. Itu Mukondo banget ya, dan nggak ada guna buat keluarganya, apalagi buat RT setempat dan juga kampung halamannya, nggak ada guna. Itu bisa dikatakan Mukondo. Dan kalau kita bilang Nabi merampok, iya ada yang merampok itu tapi bukan Nabi tapi Tuhan. Dilakukan di Bilangan pasal 31 dan memerintahkan nabinya merampok. Astagfirullahaladzim ya. Aduh, kalian jangan ngomong-ngomong gitu dong, semua ada dalilnya dalam Bible ya, jangan begitu. Oke, aku kasihan banget. Seperti itu. Buat teman-teman muslim, hati-hati typingannya di bawah yang santai ya. Umi Siti Zubaidah naik lagi nih. Scorpio sama Umi Siti Zubaidah barengan naik mulu nih. Ada hubungan gak ya? Halo Umi Siti Zubaidah. Halo Umi Siti Zubaidah.
Umi Siti Zubaida panggilan kedua. Umi Siti Zubaida panggilan ketiga, silakan turun. Scorpio panggilan pertama. Halo kak. Oke. Agamanya Kristen, silakan bertanya saja kalau awam, menjelaskan kalau ada ilmu, tapi buka cam dulu kalau mau menjelasin. Enggak, aku awam mau bertanya aja kak. Oke, boleh silakan bertanya saja. Karena memang kalau yang awam saya nggak ngizinin untuk menjelaskan, nanti gabrul. Kita nanti asam lambung dengerin kalian ngejelasin. Iya. Kak. Halo. Silahkan bro. Kenapa kalau batu hitam itu bisa menghapus dosa kak? Tidak ada dalil yang mengatakan batu hitam bisa menghapus dosa. Tapi yang menghapus dosa adalah perbuatan manusia yang mengikuti Nabi Muhammad SAW menyentuh atau mencium batu hajar aswad. Tapi kalau kayu salib menghapus dosa ada. Faktanya Tuhan kalian harus mati dulu di kayu salib untuk menghapus dosa. Berarti kalau mencium batu hajar aswad menghapus dosa, ibarat kata kayak kalian percaya bahwa kayu salib menghapus dosa dengan kematian Yesus yang ada di sana. Seperti itu logikanya. Itu beda loh kak. Beda. Oke, kalau gitu bisa nggak Yesus kalau mati digunting dia bisa menghapus dosa? Kalau Yesus mati digunting? Nggak gitu pula apanya? Bisa nggak kalau seandainya Yesus mati di setrum listrik, bisa nggak menghapus dosa? Nggak pakai seandainya. Berarti bisa nggak Yesus menghapus dosa tanpa kematian di kayu salib? Itu kan memang nggak ya. Nggak bisa. Maka kalau kematian Tuhan di kayu salib itu menghapus dosa kamu, berarti kayu salib itu adalah penghapus dosa. Menebus, bukan kayu salibnya. Menebus. Iya. Loh, sekarang saya tanya, kalau Tuhan kamu matinya ditabrak motor, bisa menghapus dosa nggak? Kok kalau kan bukan kalau ini. Berarti tidak bisa menjawab. Artinya kalau kami mencium batu hajar aswad dikatakan batu penghapus dosa, maka Yesus mati digantung di kayu salib, berarti kayu salib penghapus dosa. Itu logika. Bukan kayu salibnya. Loh, kan kamu mengatakan kalau kami mencium batu hajar aswad, batu hajar aswadnya penghapus dosa. Iya. Loh, oke, ini kayu salib nih. Gitu. Ada di kitabmu kayu salib, ada kayu salib nih, ada nih. Ya, jangan tantrum, biasa aja. Iya. Biasa aja lah. Iya, biasa aja. Sepenting itu kayu buat penebus dosanya umat Kristen, teman-teman. Dan ternyata iya, ini sabar dong nih. Aku bacakan ayatnya. Sabar dong. Nah, bagi orang Kristen menyangkal salib justru disebut pemberontakan dalam Ibrani pasal 10 nomor 29 kita baca. Buka Ibrani pasal 10 29. Buka lah, baca lah. Kenapa jijik baca kitabnya sendiri, bro? Bukan jijik. Ini kan kitab kamu. Baca aja lah. Berarti kamu nggak pernah. Oh, berarti kamu nggak tahu ayat ini. Iya, aku lebih tahu dari kamu. Ya buktinya aku lebih tahu dari masih kamu. Ada. Ya coba tunjukin dalilnya, mana utang Nabi Muhammad ada. Lah Tuhan kamu kalau ada orang diambil nggak dibalikin. Jual baju dia gak. Jual baju. Di mana ada tulis? Di mana ada tulis? Mana datanya? Mana datanya? Cuy. Waduh, ngeludahin diri sendiri, nggak mau diludahin aku, ngeludahin diri sendiri langsung turun. Wah, cuma gitu doang naik ke atas. Ini mau ditunjukin nih pemberitaan kayu salib nih, nggak boleh disangkal kayu salib nih. Ya, nggak boleh nih, nggak mau nih dengerin kayu salib dulu nih tentang kayu salib. Tuh, aduh aneh nih. Kenapa ya dia ngeludahin dirinya sendiri ya? Jijik sama diri sendiri kali ya? Aneh ya, dia ngeludahin dirinya sendiri terus turun gitu. Langsung turun gitu. Yang ngeludahin diri sendiri tuh. Halo Halim 1259. Halo Halim. Oke, ada musik, turun dulu ya. Teman-teman itulah mereka itu ya teman-teman ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang apabila kita balikan cara berpikirnya ke mereka tuh terguncang, logikanya ketampol sendiri gitu loh. Kalau batu hajar aswad menghapus dosa karena kita cium, maka ya udah kayu salib penebus dosa karena si Tuhannya digantung di kayu salib. Seperti itu. Begitu.
Nih, 1 Petrus pasal 2 nomor 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tuh, jadi Tuhannya itu harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Berarti ya kayu salib penebus dosa. Kalau cara berpikirnya adalah batu hajar aswad adalah penebus untuk dosa kita kalau kita mencium batu hajar aswad. Nah, maka kayu salib adalah penebus dosanya Oten gitu. Karena Tuhannya mati di kayu salib. Kan begitu. Kita cium batu hajar aswad, kata dia kita batu menghapus dosa. Tapi Tuhan yang mati di kayu salib, mereka nggak terima kalau kayu salib itu penebus dosa. Ini salah satu Oten yang ditebus sama kayu salib nih. Halo Gea, masih nggak kayak kemarin? Halo Rifa, selamat malam. Ya, silakan buka cam Gea, karena kamu penghujat. Iya, tolong jelaskan dong kalau Muhammad itu pedofil. Ya, pedofil itu nenek moyang Tuhanmu, Ribka dinikahi umur 3 tahun sama Tuhanmu sendiri. Tuhanmu juga pedofil karena memecahkan perawan perempuan umur 12 tahun dari dalam seluruh tubuhnya yang ikut memecahkan. Kalau Nabi Muhammad bukan pedofil karena Nabi Muhammad tidak memiliki kecenderungan seksual terhadap anak kecil. Tapi Tuhan kamu malah memilih anak umur 12 tahun untuk dihamili kemudian pecah perawannya dari dalam. Anak kecil tidak tahu apa-apa tetapi dipecahkan perawan sama... Siapa bilang? Yang pedofil itu adalah nenek moyang Tuhanmu menikahi anak umur 3 tahun bernama Ribka. Nenek moyang Tuhanmu yang pedofil. Bahkan seluruh orang Yahudi itu pedofil menurut agama mereka, karena mereka boleh menikahi, memecahkan perawan anak umur 3 tahun. Nenek moyang Tuhanmu dan Tuhanmu adalah pedofil karena mereka cenderung boleh menikahi anak umur 3 tahun. Ada nggak sih Oten yang normal dan waras? Kalau nggak ada nggak usah lah ya. Halo Nal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Kata Bebel, ini Ripa, ambo di Padang, ambo pengurus api Sumbar. Kebetulan ada malamku yang ingin bersahadat di tempat ambo kuah. Jadi api Sumbar aku ini bermasalah lo tadi kan, nggak bisa live dong. Maka mau masuk kemari. Mau sahadat? Iya, mau sahadat dari Buddha. Orangnya di situ. Ada di sini. Coba suruh naik. Oke, kita sapa dulu nih Nabi Pas. Waduh, dari Pakna teman-teman ya. 2 kali pembatasan aku nih. Tar. 2 kali pembatasan teman-teman. Ntar nama TG ini siapa? Ini ada Bang OTG ini, ada yang mau mualaf katanya, mau mualaf di sini gitu. Oh sorry Bang Nal, maaf, astaga. Maaf tadi langsung kuturunkan semua gara-gara keripot tadi Bang Nal. Siap. Ada KTP. Mau mualaf ya, aku minta tolong sama Ustadz kita dulu buat disyahadatin. Siapa yang mau mualaf? Besarkan deh, Iqbal. Orangnya ini nih. Rokok, buang rokok. Rokok enggak boleh. Buang rokok. Ntar aku panggil Ustadz Anafi dulu ya. Jadi gini, Rifa, tadi saya udah nelfon Ustadz Uji sama Bang Andi Selebes. Kalau bisa orang tua ada di sini kan, kalau bisa juga Bang Zuma sekalian kayak Rifa. Bang Zuma lagi live. Bang Zuma kayaknya aku nggak berani lagi live berdua tadi saya lihat. Kalau aku nggak berani panggil Bang Zuma, dia lagi live. Ya, gimana ya? Ini kan paling aku itu mau syahadat gitu. Ya kalau aku paling bisanya panggil Ustadz Anafi, karena aku nggak mau manggil kayak Bang Zuma, Abang Andi Celebes, nggak mau, soalnya mereka tuh sibuk. Ya tapi Bang Andi Celebes udah bersedia tadi dia. Bang Ardi gue telepon ya. Atau Ardiansa deh. Ya bentar, Ustadz Miftah, suruh Ustadz Miftah kesini juga. Bentar. Bang Ardiansa aja tuh orang API itu. Andi ini banyak kali akunnya, yang mana nih? Ya, akun dia itu banyak kali tombak tuh ya.
Masuk masa sampai 5 balik dah. Lah biar ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kenapa? Ada yang mau mu'alaf. Oh, masya Allah, subhanallah. Bentar. Sabar. Bentar Bang Ardi udah WA. Bang Ardi. Bang Ardi apa sekretaris atau ketua? Bang Ardi sama Ustadz Dio kesini bentar. Ada Ustadz Dio juga. Ya teman-teman, di share-share dulu teman-teman. Ikhwan Villa semua di share-share, di posting ulang. Bentar saya pasang sound card dulu ya. Yang belum follow silahkan follow dulu teman-teman ya. Di tap-tap layar agar komal kita kokoh. Akun Uni kena 2 hari ini saudara. Tes 1 2 suara saya masuk nggak? Bang Nal, monitor Bang. Aman. Permute itu Bang Nal. Bang Nal tadi naik. Bentar Bang ya. Gimana? Bang Nal tadi, aku pikir siapa tadi sore. Aku nggak terlalu monitor handphone tadi Bang. Nggak, tapi monitor nggak terlalu monitor, nggak pegang handphone tadi. Iya. Sorry minta maaf Bang. Kenapa temannya Bang? Teman Abang syahadat sering nonton debat lintas agama kah? Salah satunya itu nanti inilah kita tanya ke dia nanti apa alasannya dia mau. Boleh siap. Nah, nanti setelah ini nanti kita ini juga dia dulu, kita wawancara juga ya nanti. Kita siap. Tapi biar agak rame dulu lah. Iya betul. Bang, aku mute dulu Bang ya. Aku mute dulu ya Bang. Ada Bang Andi Slebes, ada Sugi atau Bang Zuma. Ini dari api datang nih Bang Ardiansa sama Ustadz Tio. Bentar ya. Aku mute dulu ya Bang. Bentar. Oke, agak noise. Bentar. Sembari menunggu Bang Ardiansah dan Ustadz Dio teman-teman, jangan lupa dibantu tap-tap layar, di share dan posting ulang. Alhamdulillah pada akhirnya ada saudara kita yang mau syahadat ini, mau mualaf ya, Masya Allah. Bentar, sabar guys ya. Di share dulu saudara-saudara. Ini Bang Ardi nih. Assalamualaikum Bang. Bang Ang tadi kerjanya kan ke hotel aja gimana? Ya. Nah ini kita syarat ini lu enggak? Bisa jalan. Jalan aja dulu Sek. Jalan aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia beriman. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak Sek. Oke, perkenalkan nama saya Ardiansa dan saya adalah manusia dan saya bukan Tuhan. Oh, saya kirain Bapak Ardiansa 100% manusia. Jadi begini, jadi begini. Yang pertama yang akan saya sampaikan yang akan mensyahadatkan nanti adalah Ustadz Dio, Ustadz kita, gitu kan. Nah, udah, Bang Iqbal dengar nggak suara saya? Monitor Bang, aku dengar nih. Bang Nal agak noise, jadi mungkin dia nge-mute diri sendiri atau jaringan atau gimana nggak tahu. Bang yang mau syahadat itu kedengaran Bang Ardi? Atau pura-pura denger? Suara saya kedengaran nggak? Parah Bang Ardi. Denger saya. Kalau saya denger. Bang Iqbal pura-pura denger nggak? Bukan pura-pura, memang denger. Tuh kan, putus-putus kan? Suaranya Bang Iqbal putus-putus loh. Alah, ditipunya aku tahu teman-teman. Ya kalau nyambung percaya. terus itu namanya. Jangan percaya teman-teman. Iya. Ini triknya dia nih.
Loh, Bapak tadi mana terputus, Pak Nal tadi? Bang Iqbal, tunggu sebentar, sekitar kurang lebih 10 menitan ya kan. Karena ini kami masih perjalanan dari dasar laut menuju ke permukaan laut ya. Tunggu dulu ya. Jadi saya sama Ustadz Dio sekarang gak apa-apa, akunnya Ustadz mau nyari kerang gitu akunnya kan, Ustadz di Dio dasar nekat laut. juga. Belum bisa, kan masih perjalanan dari dasar laut ke permukaan. Jadi belum bisa naik. Ini posisi naik ini sekarang. Masih nyopir Bang, masih nyopir. Masih nyopir. Jadi ditunggu aja sebentar. Insya Allah dalam waktu 10, 9, 8 sampai 10 menit ke depan Ustadz Dio akan naik gitu kan. Ya, ditunggu aja ya. Sebentar, aku izin mute dulu ya. Mana orangnya tadi kok turun? Nggak tahu orang tadi. Uni, mana orang tadi Uni? Teman Uni atau siapa tuh? Iya, jangan bohong Uni Rifa ini. Uni Rifa pura-pura aja Uni Rifa ini suka bohong nih. Ya turunin aja Uni Rifa ini. Uni. Bang, tadi yang mau mualaf yang mana tadi Bang, yang syahadat tadi itu? Yang tadi dari api sumber mana? Yumna 16 nih ya? Oh lain? Apa? Kekik anu ke band atau apa? Hampir tiap malam ada mualaf, subhanallah. Ya alhamdulillah teman-teman ya, masya Allah. Nggak tahu ini orangnya tadi mana Bang Nala tadi itu. Akun Nal Bang Ardi, bentar. Enggak ditombak teman-teman ya. Enggak ada minta permintaan naik orangnya ntar. Jaringan kayaknya Bang Nal tadi itu. Bob, assalamualaikum Bob. Bobby naik diam aja. Bob. Tinju dulu sebelahnya tuh Ustaz. Ya, buat teman-teman semua jangan lupa dibantu tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow akun para apologet yang ada di atas, di follow akun saya Kata Bible 03. Karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya teman-teman. Yang belum absen love orange, Anda silakan absen love orange dulu ya. Masya Allah, terima kasih. Tes 1 2 3. Halo. Waduh, ini yang mau syahadat mana Kuman gereja nih habis paket. Waduh, mana Bang Nal? Oh ini Bang Nal. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kata Bibel. Ya Bang. Sebelum saya minta mohon maaf ini sama Bang Ardiansa juga, Uni Rifa, yang lain-lain. Kebetulan yang bersangkutan ini kan, yang mau mualaf ini kan dia sering dengar Bang Zuma debat. Jadi permintaan dia tuh, dia maunya tuh Bang Zuma yang
yang membimbing gitu untuk syahadatnya. Ini gimana, saya juga nggak enak jadinya nih. Enggak apa-apa bang, enggak apa-apa. Maksud saya gini, coba tanya Bang Ardi dulu. Ini kan kebetulan kan teman-teman dari Bang Ardi kan sekretaris API juga. Maksud Ya, saya kalau mungkin tahu. Gitu. Coba atau kayak gimana? Mungkin Bang Ardi bisa koordinasikan sama Bang Zuma mungkin? Nah, tadi ada yang mengatakan sebaiknya masuk ke rumah Zuma aja katanya, karena kayaknya kalau untuk mengelmang itu Bang Zuma lagi debat juga kan. Oh, Bang Zuma lagi live ya? Iya, lagi live. Oh, nggak tahu saya. Ya. Nggak ada permintaan tuh. Ya, jadi saya juga jadi nggak enak juga nih. Cuman yang bersangkutan maunya begitu. Ya sering juga lah gitu kan dengar Bang Zuma debat katanya. Jadi dianya tuh maunya yang bimbing Bang Zuma katanya. Ya, kita kan nggak bisa buat apa-apa kan. Ya terserah aja bang. Bisa berbuat apa-apa kita kalau permintaannya begitu. Ya nggak apa-apa, terserah aja. Oke. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ini Bang Kata Bibel, Bang Ardiansa, Uni Rifa, saya mohon maaf ini. Siap bang. Oke bang. Tuh, mana orangnya, mana bang, mana orangnya? Nggak tahu ini, nggak jadi deh. Nomor WA udah dapat, KTP udah dapat belum? Ada. Nah, nomor WA ada, KTP ada, bahkan kakaknya pun udah ada nih. Di mana nomor WA, di mana? Ada di sini, orangnya di sini sekarang nih. Loh. Ya dikirim dulu ke Bang Iqbal. Bang Iqbal kirim ke antum ya. Nggak mau, katanya mau disadit. Gini Bang Ardiansa. Halo. Saya udah telepon Bang Ardi nih. Bang Ardi, Bang Ardiansa. Ya, gimana? Yang bersangkutan ini kan sering nonton Bang Zuma debat juga. Jadi dia maunya tuh Bang Zuma yang bimbing syahadatnya katanya. Ya carilah Bang Zuma kalau gitu. Iya. Bang Zuma saya lagi live tadi kan. Loh, ya kalau mau dibimbing Bang Zuma berarti ya harus dicari Bang Zuma. Iya. Kalau kita di sini, lihat sini Sat. Kalau kita di sini itu kan yang ada ini ya para anggota Apologet Islam Indonesia seperti Ustadz Dio, saya dan lain sebagainya. Kalau udah ada Ustadz Dio ya udahlah. Dia tahu. Saya kan kenal sama Bang Ardiansa. Orangnya nggak mau Bang Ardiansa, ya Allah. Ya udah nggak apa-apa Bang Na, nggak apa-apa. Cari aja Bang Zuma, nggak apa-apa. Iya, jadi sama aja kok. Syahadat di mana-mana aja kalau. Iya sama kan, cuma kan tergantung yang bersangkutan gitu loh. Kalau kita mas terserah kita aja gitu semara. Iya ya nggak apa-apa. Iya. Oke, saya coba dulu ya nanya ke Bang Zuma ya. Siap bang. Ya, ini mohon maaf semuanya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nelpon Bang Ardi nih. Ya beginilah Gurunda, kita batal ini, dihapus dulu judul. Gurunda Ardiansa. Tanggung jawab Bang Ardi merajuk. Jangan marah-marah. Kita masuk neraka. Aku tadi nggak nyimak, aku nggak merhatiin handphone tadi. Aku nggak denger. Kok tiba-tiba Bang Nal itu tiba-tiba di atas, terus kenapa? Katanya mau syahadat di sini gitu nih ya? Bagaimana? Enggak, aku nggak merajuk teman-teman. Aku lagi jalan ya kan, menuju jalan keselamatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi serius tadi Bang Ardi, abang itu ngomong katanya mau syahadat di sini tadi itu, bilangnya mau syahadat di sini. Nah udah Ripa tadi mau nelpon siapa gitu kan, aku bilang Bang Ardi aja, bentar aku ya Bang Ardi kataku. Makanya aku ya Bang, terus kebetulan abang lagi sama Ustadz Dio kan, sini aja dah.
gini, Bang Zuma itu nggak mau teman-teman, dan kami udah sepakat dari API itu nggak mau disuruh-suruh. Bang Zuma nggak boleh disuruh-suruh untuk mensyahadatkan orang di Komal A, Komal B, Komal C, nggak boleh. Kalau mau syahadat di saatin Bang Zuma di mana datang itu. Apa-apa teman-teman, santai aja. Lanjutan Dekran. Ya, jadi gini ya, ini aku sedikit agak nyelekit dan aku nggak peduli apakah aku dibenci atau enggaknya. Aku mau mungkin banyak sih. Ntar aku pasang handset dulu, sorry. Wah, aku langsung benci nih dengerin ini. Kenapa nih? Nggak apa-apa. Nah, kalau aku dibenci, aku lebih senang dibenci ketimbang aku dielu-elukan tapi bullshit ya. Ada kecurigaan aku kepada para mu'alaf ya. Mohon maaf nih ya, aku tuh orangnya curigaan sekarang. Mu'alaf di TikTok nih, kenapa aku tuh curiga gitu loh. Mu'alaf itu kan adalah perpindahan keyakinan dari non-muslim menjadi muslim, yang mana ditandai dengan adanya syahadat. Nah, proses syahadat ini itu tidak ada secara spesifik wajib ditonton banyak orang. Paling 2 orang tuh udah cukup. Dan motivasi manusia di dunia itu tuh memang beragam, banyak. Ada yang mungkin dia pengen mualaf karena idolanya. Tapi apakah bisa dipercaya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita khawatir nanti ada orang-orang yang mualaf, dia bersama dengan seperti Bang Zuma yang view-nya banyak dan notabene-nya nanti dia terkenal gitu ya. Ada hal-hal yang aku khawatirkan jadi NPD atau karena koin, na'udzubillah min dzalik. Nah gitu. Makanya aku tuh nggak terlalu excited kalau ada orang yang mualaf di TikTok sekarang ini, untuk saat ini. Sejak aku bullshit lah kataku kan, karena justru aku sangat apresiasi kalau ada yang mualaf, dia mualaf dulu di luar, baru nanti mau dia bergabung bersama kita, mau ceritakan ke mualafannya atau apa, itu baru buat aku tuh cool banget. Itu aku, terserah deh kalian mau benci sama aku nggak apa-apa, karena aku trauma banget sama para mualaf sekarang. Itu satu. Yang kedua gini, Bang Zuma itu sudah dikatakan sebagai tokoh apologet ya, sorry to say, seperti yang Bang Ardi bilang tuh. Kayaknya nggak etis deh dia disuruh-suruh buat memualafkan orang. Kenapa? By the way tuh sahnya syahadat seseorang tuh bukan karena Bang Zuma aja. Gitu. Kenapa harus Bang Zuma? Ya itu tadi. Mohon maaf nih, takutnya itu tadi karena butuh nama beliau itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kayak aku bilang tuh kayak, kalian tuh tulus nggak sih mualafnya? Kalian tuh serius nggak sih mualafnya? Jadi kalau, makanya aku juga bilang cek. iya, udah kedengaran. Jadi, dan perlu juga dipahami bahwa ketika kami misalkannya kayak manggil-manggil orang, ya halo, iya Bang Ardiansah. Oh macet. Tapi Bang Ardi di sini kok terjeda ya ini? Terjeda dan termute ini. Nah, terus aku juga nih ya, dulu tuh kayak gini ya, aku sedih tuh pernah kejadiannya gini. Ada orang terjeda ya teman-teman. Ya terjeda. Ada orang ya, ustadznya tuh udah kita panggil. Iya, suaranya doang. Tapi orangnya nggak jadi mualaf karena ya Allah, ganggu mulu, turun dulu lah Ardiansah. Nah, dia kuturunkan baru naikkan lagi, tukang ganggu. Lagi emosi. Itu pernah kejadian gitu dan aku sedih banget tau nggak? Kayak seolah-olah tuh kayak tidak dihargai orang selain Bang Zuma gitu. Kalian ngerti nggak? Di sorry itu sih aku bilang ya, ada satu ustadz udah kita panggil, ustadznya udah datang, dia nggak maunya sama Bang Zuma. Gue bilang gini, lu maunya sama orang yang terkenal doang gitu jadinya. Oh aku ngefans, ya nggak apa-apa sih, cuman lu hargai orang yang udah hadir gitu loh, orang yang udah hadir gitu. Lu syahadat berkali-kali terserah kayak gitu kan. Itu yang bikin aku sedih. Aku kayak ngelihat kayak ada dibanding-bandingin nih ustadz yang ini sama Bang Zuma. Pada akhirnya apa yang terjadi? Nanti ini yang membuat tanpa sadar nanti kita pecah belah gitu loh. Itu yang aku agak sedih gitu. Sorry, terserah kalian mau benci sama aku nggak apa-apa, aku nggak peduli kok. Emang aku peduli orang suka nggak suka sama aku, nggak. Tugasku menyampaikan apa yang telah aku pelajari untuk disampaikan kepada kaum non muslim. Ya, aku nggak peduli orang Islam yang Uni bisa jadi kan dia ngefans, dia nggak. Aku termasuk orang yang nggak terlalu goal diskusi aku tuh bukan untuk orang mualaf, tapi untuk aku bisa menyampaikan terus menerus apa yang benar dalam perspektif Islam. Dan gua nggak peduli banget orang-orang benci sama gua, karena apa? Kadang lebih baik dibenci ketimbang dielu-elukan, tapi justru itu membuat kita tuh kayak ngerendahin saudara yang lain gitu loh. Itu yang aku sedih. Aku tuh pernah ngalamin itu, ada ustadznya, terus dibilang dia nggak mau, harus ini gitu. Oke, kata aku bilang, oh ya udah berarti lu cuman pengen
sama Bang Zuma, notabene yang terkenal, view-nya banyak. Ya udah terserah gitu. Kalau aku kan nggak ada hak buat memualafkan dong, aku juga nggak ada kaitannya dengan permualafan orang, ya gue juga bukan orang yang bisa bantu syahadat dan gue nggak peduli itu. Tapi gue tetap sedih kalau lihat ustadz gue tuh kayak digap-gapin gitu loh, padahal ya syahadat lu sah bro kalau lu syahadat sama ustadz ini gitu. Na'udzubillah min zalik ya, itu juga yang menjadi asbab perpecahan terhadap umat terdahulu ya, karena mencintai satu entitas lalu merendahkan entitas lainnya. Sementara di Islam itu sendiri, lihat para sahabat Rasulullah itu beraneka ragam dari kalangan macam-macam, dari kalangan bangsawan seperti Utsman, seperti ya yang kaya raya juga ada Abu Bakar Siddiq, dari kalangan ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, dan juga kalangan orang Abu Dak seperti Bilal bin Rabah, dan malah mereka dimuliakan satu sama lain oleh Allah, saling bersinergi. Aku ingat kisah tentang siapa, Zaid bin Sabit ketika memperbaiki, dia lagi naik kuda, terus pas dia kudanya bermasalah, terus ada paman dari Rasulullah yang salah satu sahabat juga, siapa, Ibnu Abbas ya, dia sangat santun kepada memperbaiki kudanya Zaid. Kemudian dia turun, dicium tangannya Zaid kalau nggak salah dicium tangan kalau nggak salah tuh, diksinya mungkin aku salah, tolong diperbaiki ya teman-teman yang tahu diksi ini. Lalu Zaid bertanya, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Apa kata Ibnu Abbas? Beginilah nabiku mengajarkan aku untuk menghadapi orang-orang berilmu. Lalu Zaid mencium juga tangan Ibnu Abbas, lalu ditanya sama Ibnu Abbas, kenapa kau cium tanganku? Beginilah aku diajarkan nabiku untuk menghargai keluarga dari nabiku. Jadi kayak keren banget Islam itu, nggak peduli mau dia terkenal nggak terkenal, kayak selagi dia adalah orang yang menyampaikan kebenaran itu diapresiasi banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga netizen ya, namanya juga orang yang mau mualaf, itu kan alasan mereka tuh beragam. Dan kalau aku tuh nggak masalah, cuman kadang-kadang tuh gini, kadang-kadang tuh jangan sampai kita tuh nge-gap ulama kita, jangan sampai kita tuh kayak cuman ini doang, sampai yang gini kayak nggak dihargai. Nggak, karena kalian nggak tahu mereka ini juga orang yang berilmu, yang juga berjuang dengan sendirinya. Justru mereka jangan-jangan lebih mulia karena mereka berjuang tanpa perlu dilihat view banyak, walaupun komanya kecil mereka tetap berdakwah dengan santun, walaupun yang nonton cuma 20 orang, 50 orang, 100 orang, mereka tetap berdakwah, dan bisa jadi ada yang mualaf karena mereka. So ingat, terlihat mulia belum tentu mulia, terlihat pintar belum tentu pintar, terlihat jelek belum tentu jelek, terlihat hina belum tentu hina, karena yang tahu sesungguhnya itu hanya Allah dan kita. So kata aku gini, kita umat Islam itu tidak diizinkan untuk saling, bahkan Rasulullah itu aja melarang sahabat membandingkan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu kenapa kita bisa menjadi ukhuwah Islamiyah kita selalu kuat kalau kita tuh enggak gap-gap, mentang-mentang orang kaya dekat sama orang kaya, donatur dekatnya sama donatur, aduh ya Allah, nauzubillah min zalik. Mentang-mentang dia terkenal dekatnya sama dia doang, dikasih tempat dia aja yang bicara gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah, nauzubillah min zalik. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan seperti itu, karena biasanya itu yang menghancurkan kita sebagai umat Islam. Ya, semoga Allah ampuni kita bersama ya gitu. Tetap kita berdoa untuk para mualaf kita, semoga mereka itu mualafnya karena Allah sehingga mereka istiqomah, dan semoga mereka adalah orang-orang yang tidak menjadi asbab buruknya agama kita, dan semoga mereka juga adalah orang-orang yang insya Allah dilahirkan kembali, dan semoga mereka semakin semangat kalau Bang Zuma yang membantu syahadat mereka insya Allah, karena kecintaan mereka terhadap Bang Zuma juga kita nggak bisa nafikan ya. Bagaimanapun juga orang bisa mencintai Bang Zuma karena keilmuan beliau, seperti kita semua juga mencintai Bang Zuma dengan karena keilmuan beliau. Tapi kita tidak boleh merendahkan salah satu ustadz kita atau ulama kita gitu, untuk membandingkannya dengan yang lain, karena itu tidak diajarkan. La nufariqu baina ahadim min rasul, bahkan di antara nabi-nabi aja kita nggak boleh membanding-bandingkan, by the way gitu ya. Seperti itu kira-kira yang perlu aku sampaikan. Terserah ada yang benci sama aku, bodo amat, itu urusan gue, karena terlalu rugi banget kalau niat aku tampil ke ruang publik ini untuk dinilai sama kalian baik dan buruknya. Karena aku nggak ada urusan sama teman-teman semua. Urusanku adalah kalau aku menyesatkan, aku berdosa, kalian juga ikut berdosa, dan aku akan nanggung dosa kalian. Kalau aku memberikan ilmu pengetahuan, aku akan berpahala, dan antum semua kalau menyebarkan dapat pahala jariah akunya. Tapi kalau urusan aku sama Allah, ibadah yang aku lakukan ini tuh urusannya sama Allah, nggak ada urusannya dengan antum semua. Antum nggak suka, nggak masalah. Antum suka, tidak masalah. Seperti itu. Kita harus hati-hati. Seperti itu. Kita nggak boleh seperti kaum kufar, teman-teman. Kaum kufar itu mereka cenderung
sering taklid buta kepada tokoh-tokoh yang mereka anggap mulia, dan bahkan mereka rela menghina tokoh yang kecil. Seperti denominasi yang kecil mereka anggap bidat, denominasi yang besar mereka anggap benar. Lalu mereka bunuh orang-orang yang kecil bidat, yang dianggap bidat tersebut. Itu terjadi dulu waktu si John Calvin menghabisi nyawa anak-anak baptis. Nauzubillah min zalik ya, kita nggak boleh gitu. Ya Ustadz Miftah ada yang menyampaikan dulu, mungkin Ustadz Miftah. Aku juga mau istirahat abis ini. Langsung morongkat aja paling Uni ya. Oke, kita closing statementnya gini. Ustadz Miftah ada yang menyampaikan nggak? Enggak. Ya Ustadz, silakan Ustadz. Iya. Gak apa-apa kalau Ustadz mau, iya maksudku itu abis ini kalau ada yang mau disampaikan Ustadz Miftah, abis ini kita rungkat mungkin apa gitu yang mau ditambahkan. Sudah. Oh ya. Ustadz Miftah silakan. Ya, cuman poin yang itu ya tadi ya. Artinya memang terkadang sesuatu yang ini jangan sampai membuat kita itu terkelompok-kelompok ya, terkotak-kotak gitu kan. Apalagi dengan berbagai macam paham di ranah diskusi ini, dengan berbagai macam kultur, kearifan lokal, logat gitu, bahasa, ya jangan sampai membuat kita terkotak-kotak hanya karena satu kejadian kan, kayak gitu yang terpenting itu. Seperti halnya kemarin juga alhamdulillah ya, kemarin malam kita mensyahadatkan satu keluarga gitu di offline di tetangga desa ini. Beliau nggak mau diekspos atau apa, artinya ya kembali lagi kepada keniatan gitu, karena yang namanya syahadat itu tanpa ada saksi pun itu sah-sah saja gitu kan. Yang penting kembali lagi kepada niat dari mualaf itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kejadian semua yang ada itu bisa menjadikan pelajaran dan itibar buat kita semua. Karena apa? Segala sesuatu adalah milik Allah dan kehendak Allah, kita tidak bisa memaksakan juga. Itu saja sih Uni. Lanjut, ya, semoga yang mualaf di tempat Bang Zuma orang tadi istiqomah, dilindungi oleh Allah, niat ibadah niat mualafnya karena Allah, dan karena Bang Zuma yang memualafkan itu menjadi kesan yang mendalam bagi dia sehingga dia betul-betul semakin mencintai Islam, insya Allah. Itu doa kita bersama ya, tetap kita doakan mereka. Walaupun kita tetap harus hati-hati kepada manusia-manusia yang banyak serigala berbulu dombanya. Oke, buat yang di YouTube juga aku close dulu ya, kita istirahat hari ini. Insya Allah besok Allah izinkan lagi kita untuk membuka komal diskusi dengan tema-tema yang beragam, dan insya Allah aku mau angkat tema-tema lama yang udah lama nggak aku bahas, dan mungkin aku harus ulang kembali untuk membahasnya satu persatu di Rumi Iqbal. Seperti itu insya Allah. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit undur diri yang di YouTube dan juga yang di TikTok. Makasih Uni, insya Allah. Oke, buat teman-teman yang sudah selalu mensupport kita para apologet komal saya kata Bible, yang sudah mau bantu tap layar, yang mau share dan posting ulang, buat teman-teman yang sudah absen love orange, thank you, yang sudah memberikan hadiah, semoga Allah melipat gandakan rezeki saudara-saudara semua, amin ya robbal alamin. Silakan Ustaz, bacakan doa Ustaz. Oke, buat teman-teman, mudah-mudahan kita selalu mendapat barokah, anugerah dan rahmah dan juga mardotillah ya dalam setiap waktu sepanjang hari. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.